Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Halim SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum yang saat ini sedang mengajar di kelas 2 PPAB, dan yang saya hormati juga teman-teman kelas 2 PPAB, dan juga tidak ketinggalan pula penonton yang menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil hikmah dari apa yang saya utarakan. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen karena pada kesempatan kali ini saya berhasil menyelesaikan amanah yang diberikan dari Bapak dosen berupa tugas ini, dan apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada diri saya atau dalam video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kedua kalinya pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin membahas tiga topik. Yang pertama yaitu terkait topik yang pertama yaitu urgensi pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu landasan komponen kurikulum, hubungan antara keduanya, serta prinsip kurikulum. Yang ketiga yaitu hidden kurikulum serta contoh perilakunya. Yang keempat, yang terakhir yaitu tentang kurikulum merdeka. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas tema yang pertama, yaitu tentang urgensi pengembangan kurikulum. Berbicara tentang pendidikan, tentunya tidak lepas dari program yang ada di dalamnya. Salah satu programnya disebut kurikulum pendidikan. Setiap negara pasti membutuhkan kurikulum sebagai optimalisasi berkembangnya suatu ilmu pengetahuan. Dengan adanya pengembangan kurikulum, setiap negara dapat mencetak manusia yang berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman. Karena tanpa pendidikan, manusia tidak akan mampu untuk dapat mengeksplorasikan diri. Nah itu kan sudah diterangkan ya. Karena tanpa pendidikan, manusia tidak akan mampu untuk mengeksplorasikan diri. Jelas ya? Nah, lalu apa itu kurikulum? Apa itu kurikulum? Kurikulum, saya mengambil dari perkataan dosen saya yaitu Pak Nur Halim. Beliau mengatakan bahwa kurikulum yaitu seperangkat program yang digunakan sebagai rancangan sistem pembelajaran untuk peserta didik dalam menempuh proses pendidikannya. Dengan kata lain, yaitu kurikulum disebut juga sebagai acuan atau landasan atau program yang dijadikan pendidik ketika mendidik peserta didik supaya berjalan pada jalannya, sehingga tercetaklah peserta didik yang berintelektual dan juga berwawasan luas. Lanjut ke tema yang kedua, yaitu tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum, perlu kita ketahui bahwa landasan kurikulum itu memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan juga landasan iptek. Begitu juga komponen kurikulum juga ada 4 poin. Yang pertama yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Landasan dan komponen ini yang terdapat dalam kurikulum itu harus saling berhubungan dan keterkaitan satu sama lain karena
karena keduanya merupakan aspek penting dari kurikulum. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan antara landasan dan komponen, yaitu diantaranya yaitu yang pertama yaitu landasan filosofis atau filsafat pendidikan, yaitu berperan dalam menentukan tujuan kurikulum seperti visi, misi, dan tujuan akhir dari proses pembelajaran. Yang kedua, landasan psikologis atau psikologi pendidikan, yaitu bertujuan untuk membantu dalam menentukan isi kurikulum, seperti materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, landasan sosiologis atau sosiologi pendidikan, yaitu bertujuan untuk membantu dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat, seperti berdasarkan situasi dan kondisi sosial siswa dan masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu IPTEK, landasan IPTEK atau pendidikan IPTEK, yaitu membantu dalam menentukan evaluasi pembelajaran, seperti cara untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu yaitu daripada hubungan antara landasan dan komponen. Terus ada juga prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terletak pada inti dari hubungan keempat landasan tersebut dengan komponen kurikulum. Prinsip kurikulum merupakan dasar atau panduan dalam pengembangan kurikulum yang berfungsi sebagai penghubung antara keempat landasan dan komponen kurikulum. Prinsip kurikulum meliputi prinsip kearifan lokal, kebutuhan siswa, keterkaitan antar materi, pengembangan keterampilan, dan kesinambungan. Prinsip ini harus tereka, prinsip ini harus ter, ter- prinsip ini harus diterapkan dalam setiap komponen kurikulum agar tercipta kurikulum yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, mata kuliah pengembangan kurikulum menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Itu penjelasan yang bisa saya berikan terkait hubungan dari landasan kurikulum serta komponen kurikulum dan juga prinsip-prinsip kurikulum. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu tentang hidden kurikulum serta contoh berlakunya. Hidden kurikulum sebagaimana dikatakan oleh dosen saya, yaitu Pak Nur Halim, beliau mendefinisikan hidden kurikulum sebagai norma serta nilai yang sifatnya tersirat yang diajarkan di sekolah dan yang biasanya tidak disampaikan guru dalam pernyataan, tetapi sangat efektif untuk penanaman nilai. Suatu nilai yang murni terdapat dalam diri seseorang tersebut yang pada akhirnya akan memunculkan perilaku dan sifat baik terhadap diri sendiri, lingkungan, dan sesama manusia. Adapun contoh hidden kurikulum di kelas, saya mengambil dari ketika waktu pembelajaran Bapak, yaitu bahwa Bapak itu menyampaikan kedisiplinan. Padahal secara teori itu tidak tergambarkan dalam kurikulum. Cuman Bapak sampaikan atau Bapak siratkan berupa hidden kurikulum, yaitu belajar disiplin supaya mahasiswa-mahasiswa bisa eh, bisa mengerti akan pentingnya waktu. Dan yang kedua, belajar percaya diri. Pada waktu pembelajaran Bapak, yaitu Bapak sering mengutarakan bahwa salah satu keaktifan di kelas yaitu dengan bertanya. Dengan bertanya kita akan mampu mengeksplorasi diri dan juga akan mampu mengucapkan, belajar atau melatih
mulut kita supaya bisa menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan terkait dalam bidang pendidikan. Dan juga eh, untuk hidden kurikulum yang kedua yaitu hidden kurikulum di kampus. Saya mengambil setiap hari-harinya yaitu saya sering melihat orang-orang berpakaian sopan di kampus sehingga saya pun menjadi tersentuh dan juga saya ingin belajar berpakaian sopan terhadap sesama karena itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan juga rasa kepedulian terhadap sesama. Dan yang kedua yaitu belajar membuang sampah pada tempatnya. Karena di kampus itu banyak tong sampah, namun juga banyak sampah kadang ada di mana-mana. Contoh hidden kurikulum ketika saya menjadi ketika saya menjadi pendidik, yaitu saya ingin mencetak murid yang berkualitas supaya bisa supaya bisa mempunyai wawasan luas dan juga berintelektualitas dan juga saya ingin membentuk murid yang disiplin. Itu salah satu hidden kurikulum yang saya bisa utarakan baik dari segi perilaku dan juga segi pengertian. Lanjut ke subtema yang keempat, yaitu tentang model organisasi kurikulum tentang kurikulum merdeka. Model organisasi kurikulum humanistik yang pertama yaitu ada model organisasi kurikulum humanistik. Model organisasi kurikulum humanistik menempatkan kebutuhan siswa sebagai fokus utama dalam pengembangan kurikulum. Dalam model ini, kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang menempatkan kebebasan siswa dalam menentukan jalannya pelajaran. Yang kedua ada model organisasi ekologis, yaitu di mana model organisasi ekologis yaitu menempatkan kurikulum sebagai suatu sistem yang saling terkait dan berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Dalam model ini, kurikulum dirancang untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mengaruhi proses pembelajaran, sehingga dapat memperkuat hubungan antar siswa, guru, dan lingkungan. Dari kedua analisis tersebut, yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka memiliki posisi yang sesuai dengan model organisasi kurikulum yang bersifat humanistik dan ekologis. Karena keempat tema tersebut sudah jawab, maka akhirlah sudah kesempatan berbicara saya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadikan ibarah atau dapat menjadikan hikmah dari ilmu-ilmu yang bertebarkan luas di dunia ini. Semoga para penonton bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil pahaman. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.